Oke teman-teman, kali ini saya akan terapi Ibu Ani ya, dengan keluhan sakit lutut, sakit pinggang. Jadi teman-teman boleh mengikuti tutorial cara pijit untuk bagian lutut dan kaki. Ya, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Yang saya pakai adalah krim pijat, kemudian dicampur dengan minyak zaitun. Untuk orang yang sakit lutut, teman-teman bisa mengawali pemijatannya di sini. Kemudian memijat pada bagian atas lutut seperti ini. Biasanya sakit pada bagian lutut itu adanya di bagian belakang seperti ini, kadang di bagian ini, yang mengakibatkan sakit seolah-olah bantalan lutut bermasalah. Dilemaskan dulu dengan cara seperti ini. Dilemaskan dengan cara seperti ini. Kemudian regangkan kaki seperti ini, relaksasi dulu supaya ototnya dan urat-uratnya bisa rileks sebelum pemijatan dilakukan. Nah, kemudian kembali dilemaskan. Dari bawah boleh, dari atas boleh. Hanya menekan-nekan saja terlebih dahulu. Tekanannya tidak boleh langsung terlalu keras. Dipijat di bagian ini. Boleh menggunakan tangan seperti ini, boleh juga menggunakan jempol seperti ini. Tapi biasanya kalau sakit di bagian ini, jangan menekan ke arah dalam, tapi relaksasi saja dulu. Karena kalau langsung ditekan ke arah dalam, itu bisa membuat cedera pinggiran bantalannya, pinggiran bantalan tulang pada ujung tulang kering. Jadi teman-teman bisa merelaksasi dulu seperti ini. Kemudian diangkat seperti ini. Rata-rata orang yang memiliki keluhan lutut itu biasanya otot betis ketarik ke atas. Nah, tarik dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Ini juga bisa Anda lakukan untuk mereka yang memiliki kasus otot betis ketarik. Biasanya kram bisa terjadi pada pemain bola. Bisa terjadi pada ibu-ibu hamil, mayoritas keluhannya tarik dari atas ke bawah. Cari otot yang ujung otot betisnya. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Bisa menggunakan 3 jari. Tarik dari atas ke bawah. Tarik saja tanpa hentakan, tanpa terlalu keras. Tarik saja begini. Jadi cukup menekan seperti ini, kemudian tarik. Tekan, tarik ke bawah. Tekan, tarik ke bawah. Kemudian tempelkan tangan seperti ini. Mengikuti otot betis ke arah bawah. Nah, teman-teman jangan memijat dari bawah ke atas begini. Karena itu akan mengakibatkan cedera pada otot, dan jika otot di sini bermasalah, maka akan terasa sakit setelah selesai pemijatan. Justru kalau dengan cara pijat seperti ini akan membuat otot betis tidak sakit, dan otot betis yang ketarik ke atas itu akan kembali ke posisinya. Selanjutnya di bagian dalam. Cukup tempelkan tangan seperti ini. Tempelkan tangan seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Sambil sedikit agak menarik ya, bukan menekan terlalu dalam, tapi menarik posisi seperti ini. Jika cara pijatnya dilakukan dengan cara seperti ini, maka orang yang kita pijat pun akan merasa nyaman. Betul, terasa nyaman Bu Ani ya? Iya. Iya, nah. Tarik dari atas ke bawah. Tidak harus menekan terlalu dalam. Tidak harus memijat sekeras mungkin. Karena kalau memijat terlalu keras bisa menimbulkan cedera pada otot. Nah, ini pemijatannya dilakukan seperti ini. Di bagian belakang. Tarik dari atas ke bawah. Di bagian belakang.
Teman-teman bisa menggunakan jempol menarik dari atas ke bawah. Ini tidak menekan, hanya mengimbangi. Tarik dari atas ke bawah. Kemudian luruskan kembali. Setelah diluruskan, ini direlaksasi dulu bagian ini. Direlaksasi seperti ini. Kemudian direlaksasi seperti ini. Tidak boleh terlalu keras. Cara pijat yang baik adalah tidak harus menekan terlalu keras, tetapi bagaimana kita menekan pada bagian yang memang seharusnya ditekan dan tekanannya menyesuaikan dengan kondisi organ tubuh yang bermasalah, kondisi urat-urat yang bermasalah, kondisi otot yang bermasalah kita harus pelajari. Nah, kemudian ambil urat yang di sini yang besar, kemudian ikuti ke atas. Dorong dari bawah ke atas seperti ini. Ini mendorong tanpa menekan terlalu dalam. Karena kalau saya menekan terlalu dalam, maka kelihatan seperti ini. Dan itu akan sakit sekali. Tapi dorong saja dulu pelan-pelan seperti ini ke atas. Seperti ini. Kemudian pindah ke bagian bawah. Seperti ini. Pelan saja, tidak perlu terlalu keras, tidak perlu terlalu cepat gerakannya. Karena kalau terlalu cepat begini tidak akan berasa. Tapi kalau pelan-pelan saja, itu akan menggerakkan otot dan tidak mengejutkan urat-urat untuk serta-merta bergerak dan cedera. Itu harus dihindarkan. Nah, jadi Pak Mukmin, bisa nggak cara pijat ini saya praktekkan kepada orang sehat? Boleh. Jadi ini adalah pijat relaksasi yang berefek pada terapi untuk urat-urat atau otot yang bermasalah. Nah, mulailah kita menggoyang tempurung lututnya. Seperti ini. Mulai menggoyang-goyang di sini. Nah, jika ada rasa sakit di situ, jangan digoyang terus-menerus. Tapi kita harus lemaskan dari arah bawah, seperti ini. Kemudian direlaksasi lagi seperti ini. Dan menekan di bagian ini. Nah, setelah menekan di bagian itu, teman-teman, nanti di posisi tengkurap, untuk menyelesaikan rasa sakitnya, teman-teman bisa nanti mengikuti tutorial pijatnya pada saat posisi tengkurap dari belakang. Nah, ini sudah sedikit agak lentur. Di sini sudah tidak sakit lagi, betul Bu Ani? Ini sudah tidak sakit lagi, teman-teman. Ini sudah tidak sakit dan ini sudah berkurang. Betul Bu? Sudah tidak sakit lagi. Sudah berkurang. Walaupun masih ada rasa sakit sedikit, tapi sudah berkurang rasa sakitnya. Jadi kalau step by step, cara pijatnya diikuti dengan benar, insya Allah teman-teman pun bisa membantu orang lain. Jadi bagikan video ini sebanyak-banyaknya, supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara pijat refleksi yang benar untuk menyelesaikan cedera pada lutut. Subscribe yang belum subscribe, bagikan dan tekan tulisan like. Oke? Bagikan teman-teman videonya nanti. Kemudian kita lemaskan lagi seperti ini. Ini maksudnya adalah kita bisa ngecek kaki yang pernah keseleo juga bisa mengakibatkan lutut sakit. Cara pijatnya seperti ini. Cara mengetesnya seperti ini. Kalau bunyi, biasanya orang itu pernah mengalami cedera pada bagian engkel, pada bagian pergelangan kaki. Nah, tekan lagi ke atas seperti ini, direlaksasi teman-teman. Jadi ini adalah metode pijat refleksi dan pijat relaksasi yang berefek sebagai terapi untuk lutut yang sakit, betis kaki yang sakit, dan betis pegal. Nah, sudah berkurang juga sakitnya di sini. Nah, ini sudah berkurang betul Bu? Nah,
Ini sudah berkurang, teman-teman. Nah, selanjutnya kita relaksasi kembali seperti ini. Nah, setelah itu untuk membuat ototnya jadi fresh, otot kembali menjadi segar, tekan begini dari atas ke bawah, hanya menarik saja, tidak perlu menekan terlalu dalam, karena kalau menekan terlalu dalam, itu akan mengakibatkan cedera pada bagian urat, bahkan mengakibatkan cedera otot. Kalau salah, teman-teman, misalkan, boleh nggak Pak Mumin, saya pijit dari bawah ke atas begini di bagian dalam? Jangan, teman-teman, karena itu akan bisa jadi menimbulkan memar dan urat-urat pada cedera. Sebaiknya hindarkan cara pijat yang membuat orang lain menjadi memar. Tidak boleh. Kalau badan memar setelah selesai pijit, itu artinya cara pijatnya salah. Jadi cara pijat yang benar, pelajari di channel YouTube Pijat Indonesia. Channel tukang pijat terganteng sedunia. Nah, selanjutnya kita relaksasi lagi, masuk ke tahap pemijatan pada jari kaki. Pemijatan jari kaki biasanya teman-teman sedikit agak sakit. Tetapi kalau caranya seperti ini, tidak akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pijat, justru akan memberikan efek segar pada seluruh tubuh, bahkan sampai ke kepala. Jadi saya tidak membagikan gambar-gambar pijat, tetapi saya membagikan teknik dan cara pijatnya. Oke? Bagikan video ini nanti setelah selesai menonton, supaya banyak orang yang tahu manfaatnya, bagaimana cara pijat untuk lutut yang sakit, betis yang sakit, dan untuk kaki yang sering pegal pada malam hari, bisa selesai dengan metode pijat ala Muhammad Mukmin, tukang pijat terganteng sedunia. Bagikan video ini teman-teman setelah selesai menonton. Tapi untuk Anda yang ingin membantu keluarga, untuk Anda yang ingin membantu teman, atau orang-orang di sekitar Anda, bisa mengikuti tutorial bagaimana cara menyelesaikan sakit pada lutut. Ini agak sakit. Sakit, Bu Ani? Sakit. Kemudian tekan lagi begini, teman-teman. Direlaksasi dulu. Seperti ini. Kemudian di sini direlaksasi. Tapi jangan terlalu keras jika posisi lutut dalam keadaan sakit. Direlaksasi dulu. Kemudian relaksasi seperti ini. Buat gerakan rileks dulu. Kemudian tekan pada bagian ini. Seperti ini. Yang kalau ditekan ini terasa di punggung dan telapak kaki. Kemudian buat tarik ototnya dari atas ke bawah seperti yang di sebelah tadi. Teman-teman subscribe yang belum subscribe. Tarik dari atas ke bawah. Seperti ini, teman-teman. Tarik dari atas ke bawah. Kemudian di bagian belakang ditarik dari atas ke bawah seperti ini. Terus yang di bagian dalam juga ditarik seperti ini. Ini hanya ditarik saja, teman-teman, dan tidak menekan terlalu dalam. Kalau untuk lutut yang bermasalah biasanya memang memiliki rasa sakit yang sedikit agak lebih sakit, ya. Oke, tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Jadi langkah-langkahnya sama persis seperti yang di sebelah tadi, teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengikuti juga lanjutannya di posisi tengkurap, ya. Karena tidak cukup hanya dengan posisi seperti ini untuk menyelesaikan lutut yang sakit. Simak terus videonya sampai habis supaya teman-teman bisa tahu manfaat daripada pijat untuk bagian lutut yang pernah cedera, sakit, atau lutut yang bermasalah secara umum.
bisa dipraktekkan seperti ini. Nah, di sini kita mulai lemaskan kembali di punggung kaki. Kemudian mendorong dari bawah ke atas pada bagian ini. Di luar tulang kering. Nah, kalau untuk di dalam tulang kering, bagian dalam tulang kering itu dari atas ke bawah. Kemudian bagian luarnya dari bawah ke atas. Untuk keseimbangan tubuh. Jika dalam beberapa literatur, teman-teman bisa membaca yin dan yang, bagaimana kita membuat titik keseimbangan pada tubuh. Tarik dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian dari bawah ke atas. Jadi Ibu Ani adalah pasien asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya terapi pijat refleksi di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe kalau masih berwarna merah yang ada di bawah video ini. Ya, bantu tukang pijit supaya ada juga tukang pijit yang jadi YouTuber. Bagikan live-nya teman-teman. Bagikan videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, selanjutnya tekan dari bawah ke atas. Jangan terlalu keras. Pijat itu tidak mesti harus keras sekeras-kerasnya, tapi bagaimana kita menekan pada bagian yang memang harus dipijat tanpa sekuat tenaga, pasti akan terasa juga manfaatnya. Nah, jika otot paha bermasalah, tarik dari atas ke bawah. Nah, sudah berkurang rasa sakitnya Bu Ani? Sudah berkurang. Tadi sakit sekali, sekarang sudah berkurang. Nah, kemudian kalau posisi lutut agak bergeser, teman-teman bisa mengambil otot yang ada di ujung paha bagian depan bawah di sini. Kemudian gerakkan seperti ini. Setelah menggerak-gerakkan seperti ini, nanti teman-teman bisa melihat lanjutan pemijatan untuk lututnya pada posisi tengkurap. Relaksasi dulu telapak kaki seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa pindah ke jari kaki. Apa manfaat pijat jari kaki ini? Ini untuk menggerakkan urat-urat saraf, menggerakkan urat-urat tendon yang bermasalah. Karena jika dipijat dengan benar, ini semua akan terasa sampai ke kepala. Pemijatan pada jari kaki ini. Nah, ini bisa rasa sakit tapi hanya sesaat, yang berefek pada bergeraknya seluruh urat-urat di tubuh kita, teman-teman. Nah, ini bergerak semua. Ya, saya hanya menekan sedikit saja, dan ini tidak memakai tenaga dalam. Ini hanya teknik pijat saja. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dipelajari oleh siapa saja untuk cara pijat jari kaki ini. Dan ini tidak memakai tenaga dalam, tidak memakai unsur-unsur lain, hanya teknik pijat yang mudah untuk dipelajari. Siapapun bisa. Untuk belajar tentang pijat refleksi, belajarlah di channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat terganteng sedunia. Oke, setelah ini kita gerakkan, maka rasa sakit di sini sudah berkurang. Betul Bu Ani? Iya. Nah, ini sudah berkurang. Rasa sakit sudah berkurang karena urat-urat semua sudah bergerak. Tapi rasa sakit pada bagian ini, teman-teman, itu rasanya seperti tersengat. Tapi tidak menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Karena Ibu Ani ini justru mengejar-ngejar saya, ini sudah terapi ketiga. Yang sebelumnya lututnya susah sekali dipakai untuk berjalan. Betul Bu Ani ya? Nah, ini susah sekali untuk berjalan, tetapi sekarang alhamdulillah
Berjalan sudah agak lumayan, tinggal kalau naik tangga agak berat. Mudah-mudahan setelah terapi ketiga ini, jalan tidak masalah, naik tangga tidak masalah. Insya Allah. Teman-teman, ikuti tutorial cara pijat hanya di channel YouTube Pijat Indonesia. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan share video dari channel YouTube Pijat Indonesia, supaya video yang saya bagikan berdasarkan pengalaman saya berbagi pengalaman, dan saya berharap bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, sudah berkurang sakitnya. Sekarang kita goyang. Seperti ini. Setelah itu teman-teman boleh ngambil posisi balik badan, Bu. Oke. Dalam posisi berbalik seperti ini, teman-teman, kita relaksasi dulu. Relaksasinya dari sini. Tapi jangan terlalu keras dulu. Rileks saja. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Kemudian kita mulai pemijatan seperti ini. Merelaksasi dulu di sini. Karena lutut yang sakit itu biasanya ada hubungannya dengan sakit di sini. Ada rasa sakit yang ditimbulkan pada bagian ini. Jadi kita relaksasi dulu. Teman-teman bisa relaksasi dulu seperti ini. Jangan terlalu keras dulu. Direlaksasi saja. Seperti ini. Jadi tidak langsung keras. Relaksasi dulu. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman, ini kalau sudah rileks, otot bagian paha di sini sudah rileks, maka rasa sakit di sini biasanya agak berkurang. Menekan sambil memutar. Menggunakan ini, teman-teman, ya. Jadi saya bagikan video ini, tidak berharap saya viral, tidak berharap saya terkenal, tidak, teman-teman. Saya membagikan video ini hanya berbagi pengalaman, karena pengalaman inilah yang saya pakai untuk membantu ribuan orang untuk sembuh dari keluhannya. Karena ada begitu banyak yang sudah saya pijat, mulai dari bulan Desember sampai Desember 2021 sampai April 2022, lebih dari 2.000 orang yang saya pijat, teman-teman. Nah, kemudian setelah posisi begini, kita bisa masukkan tangan seperti ini. Biasanya ada rasa sakit, tapi kita harus goyang pelan-pelan saja. Kemudian angkat sedikit begini, dan memijat pada bagian lutut, seperti ini. Rongga antara tempurung lutut dengan ujung tulang kering. Digoyang saja begini. Tanpa harus menekan terlalu dalam, dan juga membuat gerakan-gerakan kejutan. Kemudian tarik dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian gerakkan kembali tempurung lututnya. Ini sudah mulai berkurang rasa sakitnya. Betul, Bu Ani? Iya. Ya, nah sudah mulai berkurang. Kemudian tekan di sini, teman-teman. Dalam posisi seperti ini, tekan di sini. Tekan. Terus. Sampai ke atas seperti ini. Tekan lagi. Seperti ini. Kemudian tarik begini. Setelah dilemaskan seperti itu, biasanya
perlahan-lahan rasa sakit di lutut akan berkurang. Tekan, tekan lagi, kemudian rapatkan tangan seperti ini dan melipat perlahan-lahan. Tapi perlahan-lahan saja dulu, karena ini lutut sakit, jadi perlahan-lahan. Tetapi jika pemijatannya dilakukan seperti mulai dari awal tadi, maka saya yakin rasa sakitnya sudah berkurang. Seperti yang dialami oleh Ibu Ani ini. Rasa sakitnya sudah berkurang, Bu? Ya. Ini sudah berkurang, bahkan sudah bisa dilipat, teman-teman. Ini saya lipat lagi. Sudah tidak sakit, Bu? Tidak? Iya. Oke. Ini sudah tidak sakit lagi, teman-teman. Tuh. Ini sudah tidak ada rasa sakit, saya tambah tekanannya. Tidak sakit, Bu? Naik di pangkal paha. Naik di pangkal paha sakitnya. Justru ini yang makanya saya mengatakan tadi bahwa ini berhubungan dengan otot pada bagian ini. Tapi jika kaki dilipat dalam seperti ini, maka orang sehat pun akan merasakan tarikan pada bagian otot paha, bahkan sampai ke pangkal paha. Nah, nanti bagaimana cara menyelesaikan yang di pangkal paha? Silakan teman-teman untuk subscribe Pijat Indonesia, channel tukang pijit terganteng sedunia. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi videonya. Teman-teman bisa lihat, ditarik dulu di dalam seperti ini, sedikit agak sakit, dan direlaksasi dari atas dulu seperti ini, turun, kemudian seperti ini. Tarik dari atas ke bawah ya, seperti ini, ditekan ke bawah, kemudian relaksasi lagi pada otot betis seperti ini, kemudian teman-teman bisa gerakkan tempurung lutut lagi dan urat bagian depan. Jadi di depan ini ya, hanya digerakkan saja seperti ini tanpa harus memijat dan tanpa harus menekan terlalu dalam, apalagi menggerakkan, jangan ya. Hanya direlaksasi seperti ini saja, kemudian gerakkan tempurung lutut kembali dengan cara seperti ini. Tarik dari atas ke bawah, jangan ke samping kiri dan kanan. Dari atas ke bawah, ditarik, gerakkan. Tarik dari atas ke bawah seperti ini, kemudian dilemaskan pada bagian pergelangan kaki. Setelah itu teman-teman bisa menekan di sini, lipat. Tekan begini, lipat. Ini tadi susah sekali terlipat. Betul Bu Ani ya? Sakit? Iya. Di bagian ini? Bukan, di paha. Oh, di pahanya yang sakit. Kalau di paha yang sakit, itu hal yang wajar. Tapi di lutut sudah tidak sakit, Bu ya? Iya. Ini sudah tidak ada rasa sakit lagi di lutut. Nah, sudah bisa dilipat. Bahkan dua-duanya. Nih teman-teman, tadinya sakit lutut, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilipat. Nah, ini cuma di paha yang sakit. Lutut sudah tidak sakit, Bu ya? Iya. Ini lutut sudah tidak sakit lagi. Nah, jadi direlaksasinya seperti ini teman-teman. Kalau lutut sudah tidak sakit, dilipat seperti ini artinya seseorang sudah bisa jongkok. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lutut sudah tidak sakit lagi. Oke. Kemudian kita relaksasi. Setelah selesai pemijatan, direlaksasi seperti ini supaya ototnya mapan di tempatnya, urat-uratnya mapan di tempatnya, sehingga jika cara pijat seperti ini dilakukan, maka insya Allah lutut yang sakit akan sembuh. Direlaksasi seperti ini sampai ke atas. Nah, tapi ingat teman-teman, satu hal yang saya ingatkan, bahwa jika lutut sakit karena asam urat, jangan dipijit pada bagian yang bengkak.
Jika lutut sakit karena ada infeksi, jangan dipijit. Jika lutut sakit karena ada tumor, jangan dipijit. Jadi harus ketahui dulu penyebabnya, ketahui dulu mana hal yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan, baru melakukan pemijatan pada orang lain. Nanti secara khusus saya akan buatkan video keluhan-keluhan apa saja yang tidak boleh dipijit. Oleh karena itu, teman-teman silakan subscribe, like, dan bagikan video dari channel YouTube Pijat Indonesia. Oke teman-teman, ini lutut sudah tidak sakit Bu ya? Iya. Ini sudah tidak sakit lagi pada lutut. Sudah bisa dilipat. Ini sudah tidak sakit lagi. Paha ketarik. Memang secara umum kalau dilipat seperti ini, otot paha pasti terasa ketarik. Oke teman-teman, ya, lutut sudah sembuh. Ikuti tutorial pijatnya hanya di channel YouTube Pijat Indonesia. Belajar cara pijat di channel YouTube Pijat Indonesia. Mudah-mudahan pengalaman saya bermanfaat, ilmu yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat, pengetahuan yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat. Jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. Salam sehat. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe senantiasa dimurahkan urusan rezekinya, dimudahkan urusan rezekinya, diberi umur yang panjang, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.